Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnati kal qamari idza talaha wa man sara alaihima sara fi dhaw'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhuma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة التي نرجوها وعلى آله وأصحابه التي كانت الجنات مأواها. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى جل جلاله وتعالت عظمته بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المرء مع من أحب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjalankan salat Jum'ah berjamaah. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, hingga kita daripada umat beliau mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya Al-Fakir di atas mimbar yang mulia ini berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ketika seseorang sudah benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya enggak bakal disusahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang hidupnya susah, yang hidupnya serba banyak masalah, karena hati mereka tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah janji bagi orang-orang yang bertakwa, kalau punya masalah bakal Allah lancarin semua masalahnya, bakal Allah keluarkan dia dari masalahnya tersebut. Orang yang bertakwa mau dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gak bakal rugi. Dia bakal tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun pada hari ini, pada bulan ini, pada detik ini, alhamdulillah, umur kita masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengikuti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan inilah, di bulan Rabiul Awal inilah, manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dilahirkan. Walaupun beliau sudah tidak ada di samping kita, walaupun beliau sudah tidak ada di dunia ini, tapi semangat beliau untuk menjunjung tinggi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terasa sampai detik ini. Kalau kita ceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak bakal cukup waktu kita.
sampai dikatakan oleh Imam Al-Haddad, dikatakan bahwa hawaltu an asifal habiba bi ba'di ma fahimal fuadu min athanal Qur'an fawajadtu qawli la tafi'u bi dzarratin min 'ashri ma'syari atrah rabbani. Kata Imam Al-Haddad, aku berusaha mensifati kekasihku Nabi Muhammad. Aku berusaha menceritakan kekasihku Nabi Muhammad, terinspirasi dari ayat-ayat yang diagungkan Allah di dalam Al-Quran. Akan tetapi pujianku kepada Nabi besar Muhammad 1% pun, bahkan 0,5% pun tidak sebanding dengan pujian Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang udah kita lakukan sampai detik ini? Orang-orang saleh dulu selalu memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka masih tawadhu. Pujian mereka tidak sebanding dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab maulidnya itu dikatakan bahwa kamulat mahasinuhu walau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yahsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusaf. Telah sempurna keistimewaan Nabi Muhammad, telah sempurna kehidupan Nabi besar Muhammad. Kalau keistimewaan Nabi besar Muhammad setetes diberikan kepada bulan purnama, bulan purnama itu enggak bakal purnama selama-lamanya. Bulan saja iri dengan keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak penyair yang mencoba memuji Nabi Muhammad, belum selesai pujiannya untuk Nabi Muhammad, umurnya sudah tidak ada. Dan walaupun dunia ini sudah hancur, sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ceritanya Nabi Muhammad, keagungan Nabi besar Muhammad itu tidak lekang dimakan zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang udah kita perbuat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirnya kita di maulid, hadirnya kita di majelis ilmu, atau amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan sampai detik ini, itu semuanya belum bisa membalas jasa besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masih baca maulid aja nggak bisa yang namanya membalas Nabi Muhammad, apalagi yang nggak baca maulid. Yang masih ngerjain sunnahnya Nabi Muhammad saja belum bisa membalas jasa Nabi Muhammad, apalagi yang tidak mengerjakan. Sampai dikatakan bahwa fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal aini sa'ir. Wahai pemuda, pemuda di sini yang ditunjuk adalah pemuda. Pemuda aja nggak mampu, apalagi yang tua. Dikatakan bahwa wahai pemuda, engkau tidak akan bisa membalas jasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau engkau keluar dari rumahmu, jalan ke kota Madinah, bukan lagi dengan jalan kaki, bukan lagi dengan naik mobil. Walaupun engkau berjalan ke Madinah dengan 2 bola matamu, engkau belum bisa membalas jasa-jasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi diutus enggak minta apa-apa dari kita. Nabi diutus enggak minta harta dari kita. Nabi diutus enggak minta kedudukan dari kita. Nabi diutus enggak minta keistimewaan dari kita. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pengen kita selamat, pengen kita masuk surga, pengen kita terhindar dari api neraka. Itu tujuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad manusia yang agung, bukan kita yang mengagungkan Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya jamaah yang ada di sini sudah ada yang pergi umrah atau sudah ada yang pergi haji, terpampang di depan pintu makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dalam kaligrafi itu dikatakan nabiyun azimun khulquhu al-khulqul ladzi 'azzama ar-rahman fi sayyidil kitab. Nabi yang agung, nabi yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi besar Muhammad dengan akhlaknya Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an. Sampai dikatakan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi luhur yang tinggi. Sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat akhlaknya Nabi Muhammad. Akhlaknya Nabi Muhammad enggak memfitnah orang, enggak mencaci orang, enggak dengki sama orang, enggak iri sama orang. Tapi akhlaknya Nabi Muhammad selalu menjalin tali silaturahim dengan semua orang. Bahkan sampai kepada non-muslim pun beliau menjalin silaturahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tiap hari punya musuh. Allah tiap hari, tiap detik punya musuh. Allah ciptain neraka. Allah ciptain bagi neraka penghuni neraka. Allah ciptain bagi penghuni neraka amalan-amalan bagi penghuni neraka. Begitupun Allah nyiptain surga. Allah nyiptain surga penghuni-penghuni surga. Dan Allah ciptain bagi penghuni surga amalan-amalan untuk masuk ke dalam surga. Mau pilih yang mana? Kalau mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, amalanlah sebagaimana amalannya ahli surga, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita dapat hari ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan punya kita semua. Semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita mata. Allah kasih kita telinga. Allah kasih kita kedudukan. Allah kasih kita mobil. Allah kasih segala-galanya buat kita. Tapi ingat, itu semua sudah dibeli sama Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan sendiri dalam Al-Qur'an, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah telah membeli diri kalian, membeli harta kalian dan daripada orang-orang mukmin dan diganti dengan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita miliki sampai detik ini bukanlah milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan khianati Allah dengan mata kita. Jangan khianati Allah dengan lisan kita. Jangan khianati Allah dengan harta kita. Dekatkan semua itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai mata untuk membaca Al-Qur'an. Pakai lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai harta kita untuk sedekah kepada orang yang tidak mampu. Mau enggak mau, orang yang memakai keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memakai itu semua untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang yang hatinya tidak dipenuhi rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak mau, disadari atau tidak disadari, dia akan mencintai orang yang tidak pantas untuk dicintai. Dia akan mencintai sesuatu yang tidak pantas untuk dicintai. Kalau orang tersebut di hatinya tidak dipenuhi rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di yaumil akhir cuma Nabi Muhammad yang mau nolong kita. Orang tua kita enggak ada yang nolong kita. Kakak kita enggak ada yang nolong kita. Istri kita enggak ada yang nolong kita. Anak kita enggak ada yang nolong kita. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semuanya pada lari, anak, istri, orang tua, kerabat, semuanya pada lari. Tidak mau dipersaksikan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu orang yang mau peduli dengan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ditolong oleh Nabi Muhammad, sering panggil nama Nabi Muhammad.
baca salawat kepada Nabi Muhammad, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, baru kita bisa minta pertolongan kepada Nabi Muhammad nanti di yaumil qiyamah. Apa pesan Nabi Muhammad? Nanti di yaumil akhir, kalau kalian mau mencari aku, cari aku di 3 tempat. Aku nggak bakal absen di 3 tempat ini. Yang pertama adalah Shiratal Mustaqim. Kalau amalan kita sedikit, tapi kita dulu di dunia banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, ketika ingin menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, kita minta tolong kepada Nabi Muhammad, insya Allah bakal ditolong oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di mizan, di tempat timbangan amal. Yang ketiga adalah di haud, di telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 tempat ini Nabi Muhammad nggak bakal absen buat nolong umatnya. Tapi umatnya yang mana? Yang dulu di dunia mau salawat kepada Nabi Muhammad, yang mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi hajat semuanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursi wa qad qala ta'ala jalla min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi kursi warḍallahu an arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaina ma hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك السميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.